Cerita rakyat berjudul Aji Saka, asal-usul tulisan Jawa. Tersebutlah seorang pemuda sakti yang tinggal di desa Medangkawit. Aji Saka namanya. Ia mempunyai dua pembantu yang sangat setia, Dora dan Sembada nama keduanya. Suatu hari, Aji Saka berniat ke wilayah Medangkamulan. Ia mendengar perilaku Raja Medangkamulan yang bernama Prabu Dewata Cengkar yang sangat jahat. Prabu Dewata Cengkar gemar memangsa manusia. Setiap hari, ia harus makan daging manusia. Patih Medangkamulan yang bernama Jugul Muda harus sibuk mencari manusia untuk dipersembahkan kepada rajanya yang sangat kejam itu. Rakyat Medangkamulan sangat ketakutan dan mereka memilih untuk mengungsi dari Medangkamulan dibandingkan harus menjadi santapan Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka berniat menghentikan kekejaman penguasa kerajaan Medangkamulan yang gemar memakan manusia itu untuk selama-lamanya. Dalam perjalanan menuju kerajaan Medangkamulan, Aji Saka dan dua pembantunya tiba di daerah Pegunungan Kendeng. Aji Saka meminta Sembada untuk tinggal di daerah itu dan menyerahkan keris saktinya. Katanya, "Kutitipkan keris sakti pusakaku ini kepadamu. Sekali-sekali jangan engkau serahkan keris sakti pusakaku ini kepada siapapun, kecuali hanya kepadaku saja. Aku sendiri yang akan datang mengambil keris pusakaku ini." Sembada mengiyakan pesan Aji Saka. Aji Saka bersama Dora melanjutkan perjalanan. Di sebuah tempat, Aji Saka meminta Dora untuk tinggal karena ia akan ke kerajaan Medangkamulan seorang diri. Syahdan, Aji Saka bertemu dengan Patih Jugul Muda yang tampak kebingungan karena tidak mendapatkan seorang manusia pun yang dapat dipersembahkan untuk Prabu Dewata Cengkar. "Jika itu yang menjadi kebingunganmu, serahkan aku kepada rajamu, wahai Patih Jugul Muda," kata Aji Saka. Patih Jugul Muda sangat keheranan mendengar ucapan Aji Saka. Jika orang lain akan lari terbirit-birit jika hendak dijadikan korban guna memuaskan nafsu Prabu Dewata Cengkar itu, Aji Saka malah menawarkan dirinya. Patih Jugul Muda lantas membawa Aji Saka ke istana kerajaan Medangkamulan. Berbeda dengan orang-orang lainnya yang sangat ketakutan ketika dihadapkan pada Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka tampak tenang. Sama sekali ia tidak menunjukkan ketakutan. Katanya di hadapan Raja Medangkamulan yang sangat kejam itu, "Sebelum hamba paduka makan, perkenankan hamba mengajukan satu syarat terlebih dahulu." "Syarat?" Prabu Dewata Cengkar melototkan kedua bola matanya. "Syarat apa yang engkau kehendaki?" "Hamba meminta imbalan tanah seluar sorban yang hamba kenakan ini," jawab Aji Saka. Tak terkirakan gembiranya hati Prabu Dewata Cengkar mendengar syarat yang diajukan Aji Saka. Syarat yang sangat mudah menurutnya, hanya dengan memberikan imbalan tanah seluas sorban yang dikenakan Aji Saka, ia telah dapat memangsa Aji Saka. Maka katanya kemudian dengan wajah berseri-seri, "Aku akan penuhi permintaanmu.
Lekas engkau buka sorbanmu itu dan gelarlah. Aku telah sangat lapar. Ajisaka membuka sorbannya dan mulai menggelarnya. Sangat mengherankan, sorban itu ternyata sangat panjang. Sorban seolah-olah tidak putus-putusnya digelar hingga wilayah kerajaan Medang Kamulan pun kurang panjang. Sorban bagai terus memanjang hingga membentang dari istana kerajaan, menjangkau wilayah gunung, sungai, hutan, dan bahkan hingga ke lembah-lembah. Semua tidak menyangka jika sorban yang dikenakan Ajisaka itu begitu panjang lagi luas. Begitu pula dengan Prabu Dewata Cengkar tidak menyangkanya. Sesuai perjanjian yang telah disepakati, Prabu Dewata Cengkar yang akan menyerahkan tanah seluas sorban yang dikenakan Ajisaka, itu berarti wilayah kekuasaan Prabu Dewata Cengkar diserahkan kepada Ajisaka. Prabu Dewata Cengkar pun sangat murka. Ia langsung menangkap Ajisaka untuk dimangsanya. Namun, Ajisaka bukan pemuda sembarangan. Ia menghindari serangan tiba-tiba Prabu Dewata Cengkar itu. Sebaliknya, Prabu Dewata Cengkar tidak berdaya ketika terlilit sorban Ajisaka. Meski telah meronta-ronta sekuat tenaga, Prabu Dewata Cengkar tidak dapat melepaskan diri dari lilitan sorban. Semakin keras ia berusaha melepaskan diri, semakin kuat ia terbelit sorban Ajisaka. Dengan kesaktiannya, Ajisaka mampu melemparkan tubuh Prabu Dewata Cengkar ke laut selatan. Seketika itu, Raja Medang Kamulan yang gemar memakan daging manusia itu menemui kematiannya. Tak terkirakan kegembiraan rakyat Medang Kamulan setelah mendengar kematian Prabu Dewata Cengkar. Berbondong-bondong mereka kembali ke desa mereka masing-masing. Segenap rakyat pun akhirnya sepakat menunjuk Ajisaka sebagai pemimpin mereka. Maka Ajisaka lantas bertahta sebagai Raja Medang Kamulan menggantikan Prabu Dewata Cengkar. Kian gembira dan berbahagia rakyat Medang Kamulan mendapati Ajisaka memerintah dengan adil dan bijaksana. Pada suatu hari, Ajisaka teringat pada keris sakti pusakanya yang masih ditinggalkan di pegunungan Kendeng yang dijaga Sembada. Ia lantas memerintahkan Dora untuk mengambil keris pusakanya itu. Berangkatlah Dora memenuhi perintah Ajisaka. Bertemulah ia dengan sahabat dekatnya yang masih tetap setia berada di pegunungan Kendeng. Setelah berbincang-bincang melepas kerinduan, Dora menyatakan maksud kedatangannya. Aku diutus junjungan kita untuk mengambil keris pusaka yang dititipkannya kepadamu. Sembada sama sekali tidak curiga mendengar ucapan Dora. Namun ia tidak bisa menyerahkan keris pusaka milik Ajisaka itu kepada sahabat dekatnya. Untuk engkau ketahui, wahai Dora sahabatku, junjungan kita pernah berpesan kepadaku untuk tidak sekali-kali menyerahkan keris pusaka itu kepada siapapun juga. Aku dipesannya untuk hanya menyerahkan keris pusaka itu kepadanya saja. Junjungan kita itu juga telah berjanji padaku untuk mengambil keris pusakanya sendiri. Sembada sahabatku, apakah engkau mencurigai aku? Demi Sang Hyang Dewata Agung, aku bersungguh-sungguh menjalankan perintah junjungan kita, ujar Dora untuk meyakinkan. Namun, tetap juga Sembada tidak berkenan memberikan keris pusaka milik Ajisaka itu.
Ia tetap bersikeras hanya akan menyerahkan keris pusaka itu kepada Ajisaka sesuai amanat yang diterimanya. Sementara Dora juga tetap bersikeras untuk meminta keris pusaka milik Ajisaka sesuai perintah yang diterimanya. Keduanya saling bersikeras hingga akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka. Perselisihan itu terus merincing hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara dua sahabat dekat itu. Syahdan Ajisaka terus menunggu di istana kerajaan Medang Kamulan. Benar-benar heran ia karena Dora yang diutusnya belum juga kembali. Menurutnya, Dora seharusnya telah kembali. Karena keheranan dan penasarannya, Ajisaka pun bergegas menuju Pegunungan Kendeng. Tak terkirakan terperanjatnya Ajisaka ketika tiba di Pegunungan Kendeng. Ia mendapati dua pembantu setianya itu telah tewas karena pusaka masing-masing. Mengertilah Ajisaka jika kedua pembantu setianya itu telah bertarung demi menjaga amanat yang diberikannya. Sembada akan mati-matian menjaga amanatnya untuk tidak menyerahkan keris pusaka titipannya kepada siapapun selain kepada dirinya sendiri. Sementara Dora akan mati-matian pula meminta keris pusaka itu sesuai perintah yang diberikannya. Ajisaka sangat merasa bersalah atas tewasnya kedua pembantu setianya itu. Benar-benar ia terharu dan memberikan kehormatan besarnya terhadap Sembada dan Dora yang begitu setia kepadanya. Keduanya rela mati demi menjaga amanat dan perintah yang mereka emban. Sebagai wujud penghormatan atas kesetiaan dua pembantunya, Ajisaka lantas menuliskan huruf-huruf di atas batu. Bunyi tulisan itu adalah Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Makna tulisan itu adalah Hono Coroko, ada utusan. Doto Sowolo, utusan itu saling bertengkar. Podo Joyonyo, keduanya mati sama-sama sakti. Mogo Botongo, keduanya pun mati bersama-sama. Tulisan Ajisaka itu kemudian dikenal dengan nama Caraan dan menjadi asal mula huruf Jawa yang hingga kini masih menjadi tulisan dan juga bacaan bagi orang-orang Jawa.